Halo Bu Mei, perkenalkan nama saya Eugenia Masyalvina Bunga. Saya bersama dengan sepupu saya, Clarissa Belvania, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Yang saya akan bahas pada topik kali ini yang pertama adalah letak wilayah Kerajaan Kediri, yang kedua silsilah raja-rajanya secara berurutan, yang ketiga peninggalan raja-rajanya maupun kerajaannya, dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kediri yang kita lihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Letak Kerajaan Kediri terdapat di Jawa Timur, berada di sebelah selatan Sungai Brantas. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha, yang saat ini menjadi bagian dari Kota Kediri. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaannya berada di tepi Sungai Brantas, yang pada saat itu telah ramai menjadi jalur pelayaran yang ramai. Melalui Pelabuhan Canggu, aktivitas perekonomian rakyat sangat lancar dan mendatangkan kemakmuran. Daerahnya subur, dan aliran sungainya dipakai sebagai sarana transportasi. Setelah sempat hilang dari panggung sejarah, muncullah nama Raja Bameswara, yang memimpin kerajaan ini pada tahun 1116. Pemerintahan Bameswara berlangsung sampai 1134, yang kemudian dilanjutkan oleh Raja Jayabaya. Selain Jayagrana, ada dua raja yang dikenal prestasinya dalam memimpin kerajaan Kediri. Pertama adalah Jayabaya, yang memimpin pada tahun 1135 sampai 1157. Ia diketahui mampu menyatukan kerajaan Jenggala ke dalam daerah kekuasaannya. Selain itu, raja selanjutnya adalah Kameswara, yang memimpin di tahun 1182 hingga tahun 1185. Ia dikenal akan kemampuannya dalam sastra, dan telah menjadikan diantaranya ada Samaradana Karya Mpu Darmaja. Selain itu, ada juga cerita Panji yang terkenal akan lika-liku percintaan Panji Asmara Bungun dengan istrinya yang bernama Galuh Candrakirana atau Dewi Sekarjati. Untuk lebih lengkapnya, silsilah kerajaannya atau rajanya yang pertama adalah Raja Samarawijaya, yang berkuasa pada tahun 1045. Yang kedua, Raja Sri Jayawarsa, yang berkuasa pada tahun 1104 hingga 1115. Raja yang ketiga adalah Raja Bameswara, yang berkuasa antara 1116 hingga 1135. Raja yang keempat adalah Sri Jayabaya, yang berkuasa pada tahun 1135 hingga 1159. Raja yang kelima adalah Sri Sarweswara, yang berkuasa di antara tahun 1159 hingga 1170. Raja yang keenam ada Sri Aryeswara, yang berkuasa sekitar tahun 1170 hingga 1180. Raja yang ketujuh ada Sri Gandra, yang berkuasa pada tahun 1181. Raja yang ke-9 atau raja yang terakhir adalah Sri Kertajaya, yang berkuasa pada tahun 1200 hingga 1222. Sedangkan untuk peninggalan-peninggalannya itu terdiri dari prasasti hingga kitab-kitab. Untuk prasastinya ada Prasasti Kamulan. Prasasti ini ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selanjutnya ada Prasasti Jaring. Prasasti ini itu berisi tentang dikabulkannya semua keinginan penduduk desa Jaring oleh Senopati Sarawajala. Selanjutnya ada Prasasti Sirah Keting dan Prasasti Ngantang. Sedangkan untuk kitab-kitabnya, yang pertama ada Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Isinya itu memperingati kemenangan Janggala atas Panjalu semasa Raja Jayabaya. Yang kedua ada kitab
Krisnayana, karangan Empu Triguna, isinya menceritakan riwayat kehidupan Krishna. Yang ketiga, ada Kitab Sumarasantaka, karangan Empu Monaguna, isinya menceritakan tentang bidadari Harini yang dikutuk dan menjelma menjadi seorang putri. Saat masa kutukannya sudah selesai, ia pun kembali ke kayangan. Dan yang terakhir, ada Kitab Hariwangsa dan Gatot Kaca Raya, ditulis oleh Empu Panuluh, dan menceritakan tentang perkawinan antara Krishna dan Dewi Rukmini. Dalam bidang sosial budaya, pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan kerajaan Kediri ini sudah sangat teratur. Masyarakatnya dibagi menjadi 3 golongan masyarakat. Yang pertama adalah golongan masyarakat kerajaan, yang kedua golongan masyarakat tani, dan yang ketiga golongan masyarakat non-pemerintah. Selain itu, kebudayaan kerajaan Kediri mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang sastra. Runtuhnya kerajaan Kediri dipicu oleh pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Sri Kertajaya yang dikenal sangat kejam dan mengharuskan masyarakatnya untuk menyembah beliau. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dengan baik. Maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih.